Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, tinggallah seorang anak bernama Dara bersama adik dan neneknya. Rumah itu berdindingkan bebak kelapa yang sudah mulai lapuk dan beratapkan seng yang sudah berkarat. Namun di sanalah seluruh cerita hidup mereka bermula. Setiap pagi Dara bangun lebih awal dari anak seusianya. Bukan untuk bermain, tetapi membantu neneknya mencari kayu bakar atau menjual hasil kebun yang mereka miliki. Hidup mereka jauh dari kata berkecukupan. Untuk makan sehari-hari saja, nenek Dara harus menghemat apa yang ada. Dengan suara yang lembut dan senyuman yang hangat, nenek mengajarkan Dara arti kehidupan dan rasa syukur. Ya nenek. Nenek, ini hari kita makan dengan apa? Kita makan nasi dan garam sasabe. Nenek, beta merasa iri melihat teman-teman tiap hari makan enak. Ada makan sayur, daging, dan ikan. Nenek paham apa yang Dara rasa. Wajar ada rasa iri. Tapi Dara harus ingat, rasa syukur itu bukan tentang apa yang kita punya dan makan, tapi bagaimana cara kita melihatnya. Tapi apa yang harus kita syukuri, Nek? Rumah saja sudah kecil, dan saya pun sering lapar. Dara, nenek paham. Hidup kita memang serba kekurangan. Tapi lihatlah, kita masih memiliki satu sama lain, masih bisa bangun pagi, bisa bekerja, dan masih bisa saling menguatkan. Banyak orang bahkan tidak memiliki itu. Jadi, bersyukur itu bukan pura-pura bahagia. Tentu tidak. Bersyukur itu kita melihat sisi kecil yang masih baik di tengah-tengah kesulitan, bukan menutup mata dari masalah, tetapi tidak membiarkan masalah menghapus kebaikan Tuhan dari kehidupan kita. Dara sudah mengerti sedikit, tapi harus perlu belajar. Meskipun kita susah, kita masih memiliki banyak hal. Itu dia, kalau hati sudah penuh rasa syukur, langkah pasti terasa lebih ringan. Dengan hati yang kuat dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Terima kasih nenek, saya akan belajar bersyukur seperti nenek. Bella, ambil nenek buku di atas meja dulu. Iya nenek. Ini nenek. Nenek ada hadiah buat Dara. Ini buku ajaib. Dara harus baca dan belajar dari buku ini. Terima kasih nenek sayang. Kepura mele, beta kepingin bermain cu, tapi udang kepingin bermain kon yang beta, kon debe harus pisah. Dia lulu karena meski sudah teman gitu. Wah dia terlalu miskin, ada pikir ketemu bermain dengan dia. Oh memang dia terlalu miskin. Besok itu saja tapi boneka saya dapat hadiah dari teman. Warna kucing dan lucu. Wih kawan-kawan, besok lihat kan di boneka sampai ambil dari Jakarta. Lu itu sahabat teman bapak saya beli dari Kupang, disuka-suka deh, warna merah. Wih besok lihat ada BPP sabaru, Bemam baru pulang dari Bali kemarin bawa hadiah ke beta. Dia pun kamera sebagus, mari kita foto. Itu beta ada robot baru bisa menyala le. Beta juga ada otot.
Kawan-kawan lihat, beta ada kumbang bisa berubah jadi robot. Beju ada oto, paling gagah. Beta suka dia warna saja warna emas. Saya punya pesawat. Nging nging. Salam. Lu punya mainan apa? Beta ada mainan, tapi beta yang main. Kalau kamu tidak punya mainan, kamu mau buat apa main ke sini? Kalau lu ada permainan, lu jangan mainin ketong. Kalau lu mainin ketong, baru ketong permainan rusak, kemana? Lu bisa ganti. Lu kan miskin. Dara, bangun, Dara. Teman-teman, jangan begitu. Kalau bermain, perlu ada permainan. Intinya kalau ketong bermain bersama itu sudah seru. Musim bermain sudah dia. Masuk ketong ke sana. Masuk. Dara, ingat ya, besok ada sekolah minggu. Oh, betul, lu besok Dara. Oke, terima kasih. Salam anak-anak. Salam. Minggu depan gotong akan datang sekolah minggu dan bertukar kado. Siapa sini yang son sabar? Beta. Tenang. Ibu. Kenapa dia lupa? Beta juga mau, tapi baby mau beli kado apa? Son apa-apa anak, kado perlu mahal, yang penting sederhana. Ibu. Ya Jelo. Kotong sepakati bersama dulu dia harga tuh 20.000 sampai 50.000 sah. Setuju kok Sonde? Ibu, beta setuju. Kenapa Sonde setuju Ebi? Ibu, boleh kau jadi kalau ada yang mahal. Beta orang kaya, kalau itu kamu. One bisa sayang, karena teman-teman dong sepakat harga kisaran tuh cuma 20.000 sampai 50.000 sah. Dara, jangan sampai beda apa kado yang murah dari lu. Oh betul itu. Dara, lu kan miskin. Jangan sampai lu datang ikut Natal tanpa kado. Dara tuh saya dengar apa yang bilang. Dara, mari ketemu pulang. Tuhan, apakah ada orang miskin seperti beta? Baju baru soneh ada, mainan baru juga soneh ada, bahkan uang sepeser pun beta soneh ada. Bagaimana beta bisa membeli kado? Ada ayat Alkitab ini, Roma 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sekarang, beta sudah mengerti apa arti persembahan yang sesungguhnya. Lambu. Salam. Salam anak-anak. Salam. Hari yang spesial ini Kotong akan bertukar kado. Sekarang kumpul bosampung kado satu-satu di depan. Paling beruntung saya dapat kado paling mahal lah. Dara, lu buat apa di situ? Pasti dia datang mau bawa kado, soalnya dia kan miskin. Besok jangan jahat begitu, itu sini boleh. Dara kan miskin, beda dengan Be orang kaya, Be bisa beli kado apa sah? Sudah jam bertengkar. Dara, kenapa lu sedih? Ibu, beta miskin, beta tidak memiliki apa-apa untuk menukar kado. Uang sahabat sana ada. Son apa-apa, Dara datang ibadat sa Kotong susenang. Ibu, kemarin beta baca dari Roma 12 ayat 1 yang beta renungkan adalah beta bisa mempersembahkan beta hidup sebagai kado yang berkenan kepada Tuhan. Itu kan Tuhan yang terima, bukan kita yang terima. Sudah, dengar ibu baik-baik. Ketika Kotong memberi hidup kita kepada Tuhan, artinya kita memiliki hidup baik dan mengasihi sesama kita. Tuhan sayang sekali dengan Kotong. Jadi Kotong harus hidup terus dengan penuh kasih. Dan Dara memberikan hidup kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat karena Tuhan telah lebih dahulu menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, ini hari Ibu siap kado kasih Dara supaya nanti Dara bertukar kado dengan teman-teman. Terima kasih Ibu. Ibu selalu membantu dan selalu menolong Dara. Sama-sama Dara. Nah, kalau kalian mau disayang Tuhan, harus sayang dan baik kepada semua orang. Jadi kalian perlu minta maaf. Dara Be minta maaf karena Be sombong dulu. Be sadar itu perbuatan yang aneh baik. Be jangan akan ulangi deh. Itu udah buat teman Dara Be minta maaf. Dara Be minta maaf. Tidak apa-apa teman-teman, saya sudah memaafkan kalian semua. Hebat kalian semua, Ibu bangga dengan Bosong. Bosong sudah boleh pulang. Terima kasih.